closer with us, get closer to God. Shalom teman-teman. Perkenalkan, saya Princess Jasmine. Saya Kate Middleton, Saya Meghan Markle. Pengen banget gitu ya jadi putri-putri kerajaan. anak sultan. Iya, Sultan. Ya udah, kita emang bukan anak sultan. Yang penting kita anak dari kerajaan Allah. Yes, Haleluya. betul. Haleluya. Kita kan anak raja di atas segala raja. Amin. That's right. Ya mantap. Di episode kali ini kalian tuh nggak bersama princess yang tadi. Kalian tuh bersama gue, Vanessa. Gue Ruth. Dan gue Dinada. BTW kita main dulu ya. Main yuk. Main apa nih? Main tatap-tatapan. Jadi gue bakal kasih kalian satu kata kunci dan kalian bakal jawab dengan satu kata yang berhubungan dengan kata kunci yang gue kasih. Oh, Gitu. iya. Ada adanya nggak? Hadiahnya biar Tuhan yang balas aja. Amin. Haleluya. Amin. Jadi Haleluya. kita mulai ya. Kalian tatap-tatapan dulu dong. Lima dari siapa, Kak? Dimulainya dari Ruth ya. Tatap-tatapan dulu, tatap-tatapan dulu. Kapan dulu? Oke. Kata yang pertama mahkota. Kerajaan. Putri. Tetap Oh, tetap. ya, tetap. Raja. Pangeran. Prajurit. Singgasana. Perkasa. Iya. 3. Iya. Enggak, 1. Aku keterkalahan tatapan Karut. Berarti Ruth tatapannya Tajam, bener-bener tajam. Oke, lanjut ya. Kata yang kedua. Kerajaan. Ayo mulai tatap dulu deh. Kerajaan. Dari Denada. Kerajaan. Lihat Kutai. matanya Ruth dong. Kutai. Mataram. Singasari. Sejarah. Tarumanegara. Sebut aja sebuah kerajaan. Iya, IPS semua keluar. Tadi ngomong apa tadi? Mataram. Pelajaran sekolah. Kerajaan Islam. Kerajaan apa? Lihat Denada dong. Meghan Markle. Kerajaan Inggris. Tutup matanya. 3, 2, Istana. 1. Ya udah kalah. Kali ini mata aku lebih tajam. Berarti kita IPAS ya guys? Iya, benar. Seri kita satu-satu. Oke, nih guys, gue mau nanya, kalau misalnya nih kalian ternyata lahir di sebuah kerajaan gitu, kalian berasal dari di tengah-tengah kerajaan, papa kalian itu kingnya dan mama kalian adalah queennya dan kalian tuh princessnya nih, kalian gimana? Kayaknya enak banget sih, Kak. Enggak deh. Banget enaknya. Dan yang pertama kita punya masalah nggak terlalu banyak ya, kayak manusia biasa, karena kita tuh putri dan kita juga bisa suruh kebutuhan kita pasti dipenuhi oleh para prajurit kita dan para pelayan-pelayan kita. Jadi kita bakal dilayani sama mereka, apa aja makanan kita juga bakalan terpenuhi semuanya. Kita nggak bakal kekurangan dan nggak bakal ngalamin masalah yang berat banget. Jadi semua masalah pasti kita bisa selesaikan dengan satu petikan jari. Dan pasti semuanya bakal berubah. Oke, lalu lu? Ya kalaupun lagi ada masalah gitu ya, si orang-orang di kerajaan itu tuh udah punya penasehatnya gitu. Jadi mereka tuh udah dikasih advice gitu kan. Kalau bahkan aja kayak putri-putrinya atau pangeran gitu, mereka ngerjain PR aja udah ada yang bantuin gitu kan. Jadi mereka udah gak akan kesusahan banget gitu. Bahkan kalau lagi galau aja gitu ya. Itu mereka Kayak tuh mereka gak akan galau deh ya. Gak tahu sih. Gak tahu juga kan. Ya ada yang hibur gitu loh. Makanya mereka tuh enak banget ya hidupnya. Bener. BTW juga nih ngomong-ngomong soal penasehat gitu, Kenapa tuh? gue jadi inget sama Amsal gitu. Ada apa di Amsal? Buset, barengan. Gitu loh, mereka ini ngomongin apa kerajaan Israel. Israel kerajaan mana? Kayaknya kerajaan Iya, sih. kerajaan dong. Soalnya kan dipimpin sama raja. Iya nggak sih? Iya Iya, benar. bener. Gue jadi inget sih Raja sama siapa? Raja Salomo cuy. Wow. Iya, Salomo. Iya Raja Salomo. Kenapa? Emang ada apa dengan Raja Salomo? Nah waktu itu kan Israel lagi dipimpin sama si Raja Salomo itu kan. Datang nih si Ratu Sheba, dia tuh terkagum banget gitu loh sama si Raja Salomo ini kan. Karena si Raja Salomo ini ngatur kerajaan itu bagus gitu. Jadi siapa sih cewek-cewek yang gak kagum banget ngeliat dia gitu loh. Selain itu juga dalam kerajaan itu ya, jadi semua tuh udah diatur gitu loh. Maka kenapa si raja ini bisa ngaturnya dengan baik, dari misalkan dia bangun tidur sampai dia tidur lagi gitu, terus dari sarapan sampai makan malam tuh mereka tuh udah diatur banget jadi bagus kan. Nah nilai yang bisa kita ambil dari sini tuh di kehidupannya mereka itu, jadi mereka tuh apa tuh udah dipikir dulu gitu loh. Jadi nggak salah ambil langkah, nggak juga jadi udah teratur gitu hidupnya. Jadi ya bagus sih menurut gue, dari kerajaan itu bisa kita ambil. Keren. Belum lagi ngomong
kerajaan dengan kekuasaan ya, kan tahu kerajaan itu pasti cukup terpandang. Jadi apa aja yang diinginkan oleh raja atau ratu atau putrinya pasti bakal dilakuin oleh para pelayan dan prajuritnya, karena mereka memiliki kuasa. Jadi mereka kalau misalkan pengen apa-apa, mereka cukup tunjuk, hei kamu kerjain ini, pasti mereka kerjain karena mereka punya kekuasaan guys. Enak banget sih tinggal di istana tuh, kayak perfect life banget sih. Bener banget. Tapi emang ya kelihatannya tuh kayak mereka tuh nggak ada masalah, terus mereka tuh kayak nggak kenal apa itu susah. Tapi ya untuk mereka tuh mau tunduk mau tunduk dan mengikuti semua peraturan yang ada, itu pasti nggak gampang dan nggak mudah untuk mereka. Dan menyesuaikan, apalagi menyesuaikan diri mereka untuk sesuai dengan lifestyle mereka yang berlawanan itu nggak gampang dan nggak mudah gitu. Sama kayak kita ya berarti, lagi pandemi gini kita aktivitasnya berubah banget ya. Iya, Kita harus banget. ngikutin banget kayak pemerintah nyuruhnya apa, kayak misalkan kita ke mall sekarang disuruhnya tutup jam 6 ya, kita berarti Iya. harus pulang Banyak gitu. lifestyle juga yang berubah Iya, jadinya. banget. Harus pakai masker juga kan. Iya betul banget. Deket-deket aja nggak boleh. Iya, bener banget. betul. Jadi ya tanggung jawab juga ya, kita bicara tanggung jawab nih. Tanggung jawab mereka juga nggak kecil dan nggak ringan. Sebagai orang yang terpandang dan memiliki pengaruh yang secara langsung dan tidak langsung itu terhadap rakyat dan kerajaan, itu juga cukup berat gitu loh untuk royal people gitu. Apalagi mereka tuh harus memberikan impact dan pengaruh yang besar juga dan yang baik juga, pastinya gitu. Tapi in fact ya, nobody's perfect including royal people. Yes. Jadi bahasa tubuh, perkataan, perbuatan, itu mereka juga harus benar-benar betul-betul harus memberikan contoh yang baik. Yes, bener banget. Nah, dan semua itu tuh nggak gampang dan pastinya butuh proses. Nah, abis tanggung jawab, kita juga harus belajar dari royal people ini dalam mengambil keputusan. Jadi royal people juga tuh nggak bisa dengan mengambil keputusan tuh dengan kayak sendirinya aja gitu. Mereka cuma mikirin diri mereka sendiri. Keputusan yang mereka ambil juga itu sangat amat mereka pikirkan untuk rakyat dan kerajaan mereka. Jadi mereka tuh nggak bertanggung jawab atas diri mereka, tapi mereka juga punya tanggung jawab untuk kerajaan dan rakyat mereka. Yes. Dan seseorang itu tuh gak bisa bertanggung jawab untuk hal yang besar kalau hal kecil aja mereka nggak bisa gitu. Bener-bener. Sama juga dengan kekuasaan tadi ya yang tadi kita bahas ya kan. Kita nggak bakal dikasih kekuasaan yang besar kalau kita nggak bisa menguasai hal yang kecil. Betul. Dan itu tuh semua mulai dari diri kita sendiri, dari kita, cara kita berpikir gitu loh, cara kita berbicara gitu. Kalau melakukan sesuatu tuh kita harus punya kuasa atas diri sendiri gitu loh. Kita juga harus, pokoknya ngelakuin sesuatu harus pikir dulu deh. Betul. 100 buat terus. Kita perlu kerendahan hati yang besar juga untuk mau taat atas aturan-aturan yang ada gitu. Kita mau diatur, mau diajar, mau dinasehatin, mau diingetin, mau dibilangin, mau denger-dengeran. Soalnya kalau misalnya nih orangnya itu bebal, nggak bisa dibilangin, nggak bisa, pokoknya egois, mau menang sendiri, pasti kerajaannya juga chaos. Iya nggak sih? Bener banget. Bener banget. Jadi menurut kalian nih, apa sih hal yang bisa membuat seseorang itu bisa jadi seperti yang tadi kita udah bahas? Jadi kayak berempati ke orang lain, memiliki tanggung jawab yang cukup. Kan respon yang benar terhadap sesama kita. Tuh guys. Kalau Ruth, Kalau menurut gue kita tuh harus punya hati sih. Karena ya di sini kan ngomongin empati itu berarti kita bakalan ngikutin apa yang maksudnya kalau orang punya masalah gitu, kita berempati berarti kita berada di posisi seperti itu juga kan. Oke. Nah kita harus punya hati yang Hatinya kayak juga gitu. harus besar. Iya, Yes, dan kita harus bener bisa banget. turunin ego kita lah, turunin rendah hati gitu loh. Oke. Kayaknya nggak seru deh kalau kita belum cross check ke Bible. Benar sih. Iya. Nah, kita ya kalau ngomongin soal kingdom lifestyle ini, kita bisa sih ingat dari perumpamaan yang ada di Alkitab. Oke, keren. Coba kita cek ya beberapa di antaranya. Dari gue dulu deh. Nih, ada nih di Matius 13 tentang perumpamaan tentang seorang penabur gitu kan. Jadi ada seorang penabur, waktu dia mau menabur itu benihnya itu jatuh di 4 tanah yang berbeda gitu kan. Nah, di tanah ini tuh dia pakai tanah yang bagus gitu loh. Berarti kan otomatis kalau dia naruh di tanah yang bagus itu nanti bakal tumbuh jadi tumbuhan yang bagus gitu kan. Nah, tumbuhnya itu 100 kali lipat, 60 kali lipat, sampai 30 kali lipat gitu lah ya. Nah, yang mau gua kasih tahu di sini itu kita tuh harus jadi tanah, atau tanah itu bisa diumpamain kayak diri kita sendiri tuh harus jadi yang baik gitu kan. Nah, misalkan kayak
ketika kita dengar firman, kita tuh tangkap firman itu, kita kasih respon yang baik gitu kan. Bahkan pun kalau dapat firman yang misalkan agak nyinggung kita itu, kita tuh nggak kasih respon negatif gitu loh. Kita malah jadi tertegur, jadi kayak oh berarti gue harus melakukan hal yang baik gitu loh. Nah itulah kayak kita harus kasih respon yang baik terhadap firman itu seperti itu. Wih, mantap sekali loh. Nah kalau kita udah terima firman itu kan berarti kita bisa jadi berkat yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 30 kali lipat yang seperti tanah ini. Gitu guys. Gitu guys. Nah, yang kedua, kingdom lifestyle yang kedua adalah perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Jadi ada seorang penabur yang menabur benih gandum di tanah. Dan juga pada waktu penabur ini tidur, ada seorang musuhnya yang menabur lalang di antara gandum-gandum tersebut. Jadi gandum dan lalang ini tumbuh bersamaan. Sehingga itu diumpamakan sama seperti kita, anak-anak Tuhan yang hidup di tengah-tengah anak-anak yang belum mengenal Tuhan, ya kan? Jadi kita bakal hidup bersama-sama di zaman seperti ini, kita bakal hidup bareng-bareng. Tapi pada akhirnya Tuhan bakal memisahkan antara yang baik dan yang jahat. Jadi kingdom lifestyle yang kedua ini adalah kita harus hidup berjaga-jaga. Itu guys. Berjaga-jaga guys. Oke, yang ketiga itu perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Di sini hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Lalu begitu juga dengan mutiara yang berharga. Jadi ada seorang yang mencari mutiara tersebut, lalu setelah dia mendapatkan mutiara tersebut dia jual lagi. Nah, menjual di sini, menjual seluruh miliknya itu berarti kita harus memberikan segenap hati kita dari segala yang lain untuk memusatkan diri kita itu hanya kepada Yesus Kristus. Jadi kingdom lifestyle yang bisa diambil di sini adalah kita harus membawa hidup kita itu sepenuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan untuk Tuhan. Yes, mantap. Gimana nih guys, kita udah makin siap belum buat menghadirkan kingdom lifestyle di kehidupan kita? Dosaku berat Kak Ruth. Berat ya? Wow. Tapi cooknya enak dan bebannya ringan kok. Asik banget. Oke, guys, jadi sebelum Tuhan Yesus itu terangkat ke surga, ada satu pesan yang dia katakan kepada muridnya. Gue bacain ya. Jadi terdapat di dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, di sini bukan berarti sekarang nih kita ngambil minum yang isinya racun terus kita nggak kenapa-napa, bukan. Tapi maksudnya Tuhan tuh berjanji atas kuasanya, atas kehadirannya itu tuh dia selalu menyertai kita gitu. Amin. Jadi jangan pernah takut untuk hidup benar dan menghadirkan kingdom lifestyle ini di hidup kita, karena kita tuh anak-anaknya dan Tuhan tuh sangat mengasihi kita gitu. Ya benar banget. Pokoknya Jesus love you guys very much. Nah, kesimpulannya ini, teman-teman, kita itu sebagai anak Allah, anak dari kerajaan Allah, yuk kita bawa hidup kita lebih lagi untuk Tuhan gitu kan, dengan menghadirkan beberapa kingdom lifestyle yang sudah tadi kita sharing bareng-bareng ini. Yes, benar banget. Tetap jadi tanah yang baik dan juga berjaga-jaga dan mempersembahkan hidup kita yang baik kepada Tuhan. Guys. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian video ini supaya teman-teman kalian tahu kalau Tuhan Yesus tuh sayang banget sama kalian. Sampai ketemu lagi di episode Get Closer selanjutnya. Get closer with us, get closer to God.